Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma fahma amalan salihah birahmatika arhamar rahimin. Baik, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Serarul. Syahrul. Siapa lagi? Syahrul. Ada lagi? Rizky Laila. Rizky Laila. Ini aja yang hadir? Ya, Bu. Baik. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak itu lalu kita belajar apa? Akhlak. Lalu kita belajar apa? Akhlak. Akhlak dan menjaga ucapan. Ucapan. Ada yang masih ingat apa itu akhlak, Rayani? Ada, Bu. Akhlak adalah perilaku yang dipekerti seseorang yang mencerminkan baik atau buruknya, Bu. Nah, baik, tepuk tangan untuk Reni. Nah, jadi menurut kalian anak-anak ibu semua, apakah menjaga ucapan dan menjaga perasaan orang lain itu termasuk dengan akhlak? Ya. Itu adalah salah satu akhlak. Kenapa kita harus menjaga akhlak kita, Fauzir? Kenapa kita harus menjaga akhlak kita? Iya, itu benar. Cuman yang tambahin lagi, kenapa kita harus menjaga ucapan kita? Karena ucapan yang baik bisa membuat hati orang lain bahagia, sedangkan ucapan yang membuat hati orang lain sakit, kita bisa membuat orang lain sakit hati. Sakit hati. Benar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas salah satu yang berkaitan dengan ucapan. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Bahaya. Iya, siapa yang suka juga di sini? Tidak ada ya? Karena anak-anak ibu solehah dan soleh. Solehat. Baik. Untuk ada aku semua. Nah, jadi adapun materi kita hari ini yaitu bahaya gibah dalam Islam. Ibu mau anak-anak ibu fokus lihat ke depan karena ibu menunjukkan gambar sesuatu. Ini mau lanjut buat benar. Coba anak-anak ibu perhatikan dengan fokus, dengan teliti, pahami apa yang ada di gambar ini. Udah dilihat, udah dibaca, udah diratapi? Siap. Insyaallah. Udah, Bu. Nah, jadi menurut anak-anak ibu, ada nggak kejanggalan dalam chat WA ini? Ada, Bu. Nah, siapa yang bisa jawab? Apa? Menurut siapa apa yang kejanggalan dalam isi chat WA ini? Mereka gibahin lawannya, Bu, di grup WA. Iya, ada lagi yang tahu? Gibahin si Rina. Oke, jawabannya semua udah benar. Nah, nanti sebelum ibu memperluas lagi pembelajaran kita hari ini, ibu menyampaikan terlebih dahulu. Semoga ibu harapkan nanti selama proses pembelajaran, anak-anak ibu bisa memahami apa sih itu pengertian gibah, apa itu manfaat menghindari gibah. Nanti bisa hafal dalil-dalil tentang gibah. Nah, jadi ibu tulis dulu judulnya. Hari ini kita belajar tentang gibah dalam Islam. Izin hapus ya. Iya, Bu. Jadi, udah diperhatikan anak-anak ibu ke gambar berikut? Udah, Bu. Nah, bagaimana yang menurut kalian tadi kurang baik karena coba diperjelas lagi. Mereka gibahin lawannya, Bu, di grup WA. Terus Rayani, Ya, bilang kalau orang itu juga dengar itu, gibah. nah iya, jadi baik anak-anak ibu dari chat di
Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. OMG banget sih, sekali kan gue udah sangat kemarin dia diantarin cowok ke sekolah, coy. Nah kan, salin info yang gue dapetin. Kok gitu ya, Caca? Kayaknya sih awet, tapi banyak cowoknya. Ngeri Weh, pada gila nih. Bagus, bagus. Suka aku kalau manusia macam ini. Padahal nih ya, dia pernah bilang gak mau pacaran, coy. Lanjut terus. Makin banyak loh temanku di neraka nanti. Sok suci banget ya, Caca. Gila. Terus fitnah. Dosa pakai komplit lah ini. Loh, kenapa sih? Bergibah atau menjelekkan orang lain di belakangnya itu berdosa ya permisa. Gibah termasuk dari dosa besar yang tidak bisa dihapuskan dosanya dengan syarat sedekah, puasa bahkan haji sekalipun. Allah mengharamkan menggibahi seseorang ketika hidup sebagaimana Allah mengharamkan memakan daging saudaramu ketika ia mati. Nah, jadi anak-anak ibu dapat kita lihat dari video tersebut bahwasanya perkataan yang buruk dapat menyakiti perasaan orang lain. Seringkali kejadian seperti itu kita dapatkan ketika orang tersebut tidak ada di posisi yang sama. Nah, sedangkan di dalam Islam, gibah tersebut sangat bahaya yang mana dampaknya itu dalam Islam dapat membuat permusuhan, timbulnya kebencian, timbulnya perpecahan, bahkan sesama teman sering berantem. Nah, paham anak-anak ibu semua? Nah, jadi ibu harapkan anak ibu yang soleh dan soleh tidak mau bergibah. Nah, jadi sekarang ibu akan membuat kelompok yang akan menyuruh kalian menjadi detektif gibah. Siap menjadi detektif gibah? Siap. Orang semangat. Siap menjadi detektif gibah? Nah, ibu mau apapun selain mata pembelajaran ibu harap disimpan ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Nah, jadi ibu akan membagikan 3 kelompok yang dimana setiap kelompok akan menganalisis. Nah, dia akan menjadi seorang detektif gibah. Nah, jadi ibu akan bagikan nanti KPD ini untuk 3 kelompok. Di sini ada berisi 2 kasus. Nah, nanti anak-anak ibu juga temukan dalilnya tentang gibah tersebut. Terus nanti ada solusi dari kelompok dari teman-teman. Nah, nanti ibu akan pajak galeri web yang mana nanti hasil kalian ini akan kalian tempel di situ. Nah, nanti ibu juga akan bagikan stiker berbentuk bintang yang mana nanti teman-teman setelah selesai mengerjakannya ditempel dan berkeliling melihat hasil kerja teman-temannya masing-masing. Catatan, tidak boleh menempelkan bintang di kelompok sendiri. Iya. Siap semua? Siap. Fauzil, Saiful, karena berdua cuma catrok aja. Nih, kerjain. Ini berempat dari Syakira sampai Putri. Ini berempat. Ibu kasih waktu 10 menit yang mana kalian harus teliti kasus tersebut, cari apa dalilnya dan dipahami menurut versi kelompok masing-masing. Di sini kalau sudah ada panduan cara mengerjakan kertas detektif gibah ini. 10 menit ya, Ibu. Saiful, tolong bantu Ibu tempel. Tolong Ibu sebentar.
Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ini nanti misalnya Quran surah Al-Hujurat, tulis Quran surah Al-Hujurat baru artinya di bawah. Nggak usah ditulis ayat. Tapi ditulis ya hadis riwayat apa, misalnya Bukhari Muslim, nomor berapa. Buat yang bagus ya, kamu ditempelkan di galeri itu. bisa jangan begitu potong ya. Aku bisa sampai satu hijau atau lihat.
Ya kan dulu ketemu sama satu semuanya di Amalia. Cantik ya. Sekarang itu kan pegang spidol. Ini di pesantren selalu pegang spidol. Catat buku tulis. Akan buku tulis. Aku senang banget catat ini. Yang udah catat maksudnya tidak lihat. Habis itu Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, anak ibu. Sudah siap? Udah Bu. Baik. Kelompok 2 udah siap? Ini ya speakernya. pagi ini jelasin. Itu cuma kalau saya ketemu dulu. Waktunya 2 menit lagi ya. Aku baca kapan? Dia semua. Gak sabar ya, aku selalu jawabannya ya.
kesalahan yang orang lain yang nyari kita. Beda cerita kan. Langsung. Udah nama-nama udah. Nama-nama udah. Kenapa dua nggak sih? Harusnya. Apa sih? Sekarang titik mana dulu kan? Nah, Ibu mau semuanya maju ke depan untuk membaca hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Nggak boleh tempel bintang di kelompok sendiri. Yang paling banyak berarti kelompoknya yang paling bagus.
sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang yang menjunjing Gunjing. kepala ibu, Bu. Menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Nah, Penyayang. jadi anak-anak ibu semua, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwasanya siapa yang menggibahi orang lain maka hukumnya sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Memakan saudara adiknya sendiri, daging saudaranya. Enggak. Oke, dari situ stop ghibah. Yes. Selanjutnya, adapun macam-macam ghibah, kalau pacaran Saiful dengan kuat. Macam-macam gibah. Gibah dengan lisan, gibah melalui tulisan atau chat, gibah melalui media sosial, Beda. Dengan isyarat atau sendiri. isyarat atau sindiran. Saya kira gimana itu ghibah dengan isyarat atau sindiran? Bisa dipraktekkan? Yang pakai bahasa Turki. Nah, ghibah. Nampak. Enggak, dia enggak salah. Enggak ya. Coba Ghibah jawab. melalui media sosial gimana ya? Misal kayak di komentar Bu. Iya. Atau Biasa disebut dengan netizen. 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 Nah, dampak ghibah tolong dibacakan Wanita Mahfuzah. Dampak gibah, beberapa dampak gibah yaitu menyakiti perasaan orang lain, merusak persahabatan, menimbulkan permusuhan dan mendatangkan dosa. Iya. Selanjutnya. Udah tahu kan dampaknya? Nah, adapun cara menghindari ghibah, yaitu yang pertama itu menjaga lisan kita. Yang kedua menghindari majelis Gosip. Yang ketiga menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Contohnya seperti berolahraga, pergi ke kajian, dan apalagi contohnya? Membaca Quran. Iya, seperti materi ibu yang sebelumnya. Yang keempat ada berpikir
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, tolong pimpin doa tauzil untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu